Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudara dan saudari sekalian, rahimakumullah dimanapun antum sekalian berada, semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, dalam keberkahan, dan juga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala di segala aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Saudara dan saudari sekalian rahimakumullah, dalam sejarah Rasulullah SAW, terminologi hijrah merujuk kepada dua peristiwa eksodus kaum muslimin, hijrah ke Habasyah dan juga hijrah ke Madinah. Dua hijrah ini memiliki tipologi yang berbeda. Adapun misi hijrah ke Habasyah adalah untuk menyelamatkan diri dari lingkungan yang buruk, sedangkan misi hijrah ke Madinah adalah untuk membangun lingkungan yang baik. Berpindah adalah salah satu cara untuk mencapai dua misi tersebut. Dan dalam konteks yang lebih luas, berpindah di sini tidak hanya menyangkut hal-hal yang bersifat fisik semata, namun yang lebih esensial adalah menyangkut hal-hal yang bersifat ruhaniyah. Hijrah secara harfiah berarti meninggalkan atau menjauh. Kata hijrah tidak hanya berkonotasi meninggalkan hal-hal yang lama yang kurang baik, melainkan juga berkonotasi menuju hal-hal baru yang lebih baik. Dengan konotasi makna inilah kata hijrah menjadi istilah yang cukup ngetren belakangan ini, baik di kalangan kampus hingga bahkan di dunia selebritis. Fenomena hijrah yang cukup marak ini merupakan perkembangan menarik yang harus kita syukuri dan harus kita apresiasi setinggi-tingginya. Apalagi jika hal itu terjadi di kalangan terpelajar dan publik figur. Tentu akan memiliki efek tular yang lebih cepat kepada masyarakat. Dan bagi masyarakat luas, apa yang dilakukan oleh kalangan selebritis sangatlah berpengaruh, mudah ditiru, lalu menjadi tren yang meluas kemana-mana. Mengapa demikian? Karena kalangan selebriti itu merupakan buah hati media massa. Sementara media massa, lebih-lebih pada era digital seperti saat ini, memiliki peran sangat vital dalam melakukan penggiringan opini hingga pembentukan tren di masyarakat luas. Pada tahun 90-an, Ihab Al-Azhari, seorang praktisi pers dari Mesir, menulis sebuah buku dengan judul yang cukup unik dan menarik, An-Nasu ala dini idza'atihim. Masyarakat sangat bergantung pada agama media massanya. Tentu saja judul buku tersebut merupakan plesetan dari pepatah yang sangat masyhur sejak masa dinasti Umayyah, An-Nasu ala dini mulukihim. Masyarakat sangat bergantung kepada agama para penguasanya. Pilihan judul yang sangat tepat, seolah-olah dia ingin menegaskan bahwa pengaruh media massa dalam pembentukan karakter di masyarakat di zaman ini tidak kalah dahsyatnya dibandingkan pengaruh para sultan dalam pembentukan karakter masyarakat pada zaman lampau. Namun demikian, potensi hebat fenomena hijrah ini bukannya tanpa catatan. Likulla syai'in afat. Selalu ada dua sisi dalam kehidupan kita di dunia ini. Setidaknya ada 3 hal kurang baik yang kadangkala mengiringi fenomena hijrah, baik di dunia kampus dan di dunia selebritis di generasi milenial sekarang ini. Sekali lagi, ini sekedar kadangkala, bukan seringkali apalagi selalu. Yang pertama yaitu kadangkala terjebak ke dalam pikiran ekstrim. Ada beberapa kejadian, khususnya di dunia kampus. Ikhwan dan akhwat yang baru hijrah justru terwadahi oleh aliran-aliran ekstrim, yang aliran-aliran itu sangat bertentangan dengan faham ahlus sunnah wal jamaah yang dianut mayoritas umat Islam di Indonesia ini. Pengikut aliran ekstrim memang cenderung menunjukkan sikap yang lebih religius dan militansi keagamaan yang lebih kuat. Tampilan amaliyahnya sangat islami, sehingga tampak memukau bagi orang tanda kutip orang-orang baru. Oleh karena itu, orang-orang yang memiliki giroh keagamaan tinggi
tanpa disertai oleh wawasan keagamaan yang memadai akan sangat mudah silau oleh militansi aliran-aliran sempalan ini. Yang kedua yaitu kadangkala mereka ini terjebak untuk menjadi panutan agama. Padahal mereka ini tidak memiliki pengetahuan agama yang memadai. Kalangan selebriti memiliki fans yang sangat banyak. Ketika mereka berhijrah, sangat mungkin ia akan menjadi figur panutan keagamaan bagi masyarakat luas atau sekurang-kurangnya bagi fansnya. Karena itulah tuntutan publik kadangkala memaksa mereka untuk berbicara tentang agama. Disitulah rentan terjadi ifta bighairi ilmin, atau berbicara agama tanpa dilandasi oleh pengetahuan agama. Negeri kita sudah beberapa kali dibikin heboh oleh kontroversi dalam tanda kutip mufti-mufti instan. Berkaitan dengan itu, ada satu nukilan dari Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji, pengarang kitab Ta'limut Ta'lim. Beliau mengatakan atau mengutip sebuah syair yang berbunyi, fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhu jahilun mutanassikun huma fitnatun lil alamina azimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku. Fasadun kabirun alimun mutahattikun, suatu kerusakan yang besar jika ada orang alim yang bejat. Wa akbaru minhu, dan yang lebih rusak dari itu, jahilun mutanassikun, ada orang atau ahli ibadah yang bodoh. Huma fitnatun lil alamina azimatun, keduanya ini merupakan petaka yang besar bagi kehidupan. Liman bihima fi dinihi yatamassaku, dan keduanya ini menjadi petaka yang besar bagi orang-orang yang menjadikan keduanya sebagai pegangan atau pedoman dalam beragama. Orang alim yang bejat dan orang religius yang bodoh sama-sama berpotensi menjadi figur yang bisa diikuti oleh banyak orang. Yang satu karena kehebatan ilmiahnya, dan yang satu lagi bisa diikuti karena kehebatan amaliyahnya. Dan kedua-duanya sama-sama berpotensi menyesatkan umat. Yang satu berpotensi menyalahgunakan ilmunya karena terdorong oleh nafsu duniawi, dan yang satunya lagi berpotensi menyesatkan pengikutnya karena kesalahannya dalam memahami agama. Yang ketiga, kadangkala mereka terjebak pada pandangan keagamaan yang sempit. Qirah keagamaan yang tidak disertai dengan wawasan keagamaan yang memadai kadangkala membuat orang terjebak untuk menyalahkan, atau sekurang-kurangnya gampang menyalahkan, bahkan mengkafirkan siapapun yang tidak sama dengan mereka. Kecenderungan ini pernah menjadi noda hitam yang memporak-porandakan persatuan umat Islam di masa lampau. Sejarah Islam tidak akan pernah lupa dengan aliran Khawarij. Mereka ini kebanyakan orang-orang yang religius, memiliki militansi keagamaan yang tinggi dan amaliyah yang sangat hebat. Tapi sayangnya, karena sempitnya wawasan keislaman mereka, maka mereka mudah mengkafirkan semua orang Islam yang berada di luar kelompok mereka dan pemahaman keagamaan mereka. Bahkan mereka pun mengkafirkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan banyak tokoh-tokoh sahabat Rasulullah SAW yang lainnya, bahkan hingga menghalalkan darah mereka. Walhasil, fenomena hijrah ini merupakan perkembangan positif yang harus kita sambut dengan segenap dukungan, segenap apresiasi dan juga rasa bangga. Jangan sampai hal itu justru direaksi dengan sikap nyinyir, sikap iri dan juga dengki. Kalaupun kita terpaksa menyebutkan sisi lainnya, hal itu hanyalah dalam rangka mengingatkan, memberi saran, mendorong, dan juga sekaligus memotivasi untuk melengkapi diri dan menghindarkan mereka dari potensi-potensi keterjebakan yang tadi telah disebutkan. Dalam menyikapi berbagai perkembangan positif, orang baik cenderung melihat potensi baiknya, sedangkan orang buruk cenderung membesar-besarkan potensi buruknya. Tetapi jika orang bijak cenderung melihat potensi baiknya seraya sekaligus mewaspadai kemungkinan buruknya. Semoga bermanfaat.
Wallahu a'lam bishawab. Jika menurut Anda konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channelnya, share videonya, dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.